mempelajari, berbagi demi bangsa yang jaya. Ya, mari kita tegakkan kejujuran, melawan korupsi dengan keberanian. Anindasi tiap terang. Di setiap jat yang akan kita jalani, mencari kebenaran tak henti-henti. Bersama melangkah dalam satu visi, menjaga negeri dengan hati bersih. Kami yang indah setia, bersatu dalam hasrat, mempelajari, berbagi demi bangsa yang jaya. Ya, mari kita tegakkan kejujuran, melawan korupsi dengan keberanian. Anindasi tiap terang. Di setiap jat yang akan kita jalani, mencari kebenaran tak henti-henti. Bersama melangkah dalam satu visi, menjaga negeri dengan hati bersih. Kami yang indah setia, bersatu dalam hasrat, mempelajari, berbagi demi bangsa yang jaya. Ya, mari kita tegakkan kejujuran, melawan korupsi dengan keberanian. Anindasi tiap terang. Di setiap jat yang akan kita jalani, mencari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Dina Grace selaku Pramucitya acara tayang bincang kita untuk pagi hari ini dengan tema meningkatkan konektivitas, merawat integritas, strategi pengendalian korupsi pada PT Transportasi Jakarta. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas strategi badan usaha dalam meningkatkan indeks efektivitas pengendalian korupsi atau yang kita kenal dengan IEPK, dengan menghadirkan naracitya dan naratama yang luar biasa, yang kompeten dan berpengalaman di bidang pencegahan fraud dan penguatan tata kelola. Selamat pagi kami ucapkan hadir sebagai naracitya Direktur Utama PT Transportasi Jakarta Bapak Welfizon Yuza. Selamat pagi Bapak. Beliau akan berbagi perspektif dan praktik strategis dalam penerapan pengendalian korupsi di lingkungan badan usaha. Dan kegiatan ini juga akan didampingi oleh naratama kita. Selamat datang kami ucapkan kepada Bapak Sofyan Antonius. Selamat pagi semuanya pemirsa. Beliau adalah Kepala Perwakilan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP Provinsi DKI Jakarta. Dan selamat pagi juga kami ucapkan kepada Bapak Arif Hidayat. Selamat pagi. Yang juga akan tampil sebagai naracitya kita di pagi hari ini, yang akan memberikan penguatan dari sisi pengawasan dan kebijakan. Selamat datang dan kami ucapkan terima kasih Bapak-Bapak kepada Bapak Welfizon Yuza, Bapak Sofyan dan juga Bapak Arif. Sebelum memulai acara kita di pagi hari ini, izinkan kami mengulas sedikit dan memperkenalkan sedikit tentang Bapak Welfizon Yuza yang saat ini menjabat sebagai Direktur Utama PT Transportasi Jakarta. Bapak Welfizon Yuza lahir di Simalanggang, Payakumbuh pada tanggal 14 Juli 1979. Beliau menyelesaikan pendidikan Magister Manajemen Bisnis
di Universitas Prasetya Mulia serta sarjana Teknik Kimia di Universitas Gadjah Mada. Sebelum menjabat sebagai Direktur Utama, sejak 11 April 2023 di PT Transportasi Jakarta, Bapak Welfizon Yuza memiliki pengalaman profesional yang sangat luas, antara lain sebagai Direktur Keuangan PT Transportasi Jakarta di tahun 2019 hingga di tahun 2022. Beliau juga menjabat sebagai Direktur Pelayanan, Pengembangan Bisnis, dan SDM di PT Transportasi Jakarta pada tahun 2016 sampai 2019, serta Head of Corporate Planning and Communications PT Astra Sedaya Finance. Dan sebelum kita masuk di pembahasan kita pagi hari ini, saya akan membahas sedikit, mungkin mengulik tentang korupsi-korupsi yang sekarang memang lagi banyak ya bapak-bapak di mana-mana ini jadi permasalahan kita. Kita ketahui bersama bahwa pemberantasan korupsi itu adalah isu utama yang memerlukan perhatian serius. Untuk itu perlu dilakukan upaya-upaya pencegahan sehingga dapat mengendalikan terjadinya korupsi yang akan menghambat tujuan dari organisasi. Nah, di sini BPKP selaku aparat pengawasan internal pemerintah telah mengembangkan sejumlah alat pengawasan untuk penanganan korupsi yang ada di dalam 3 kelompok strategi, yaitu represif, preventif, dan edukatif. Dan sebagai langkah preventif, maka akan dilakukan pengukuran efektivitas pengendalian korupsi. Sebelum kita akan membahas lebih lanjut lagi, mari kita berikan tepuk tangan juga sambutan kepada Bapak Sofyan Antonius, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta yang akan berbagi informasi kepada kita. Silahkan Bapak. Ya, terima kasih Mbak Budina, pramujitia kita yang luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati dan kami banggakan Direktur Utama PT Transportasi Jakarta selaku narasitiya kita, Bapak Welfizon Yuza beserta jajaran yang luar biasa dari PT Transportasi Jakarta. Yang kami hormati juga di sini Bapak Arif Hidayat sebagai narasitiya. Beliau adalah Korwas Investigasi 2 Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta. Yang kami banggakan juga MC kita yang luar biasa, Ibu Dina Grace Elvira Siagian, ya selaku pramujitia. Yang kami banggakan juga Bapak Ibu sekalian, seluruh pemirsa baik yang hadir di halte Transjakarta di tempat ini maupun seluruh pemirsa Bapak Ibu sekalian dari seluruh pemirsa yang hadir melalui Zoom di seluruh Nusantara. Sebelumnya izin kami menyampaikan satu pantun untuk Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan dapat cakepnya. Kerak telur makanan khas Betawi. Cakep. Makan di pagi hari rasanya enak sekali. Artinya Kami mengudara dari Bundaran HI untuk meningkatkan sikap anti korupsi. Ya Bapak Ibu yang kami hormati, selamat bertemu kembali di edisi Tayang Bincang Anindya Setia BPKP edisi ke-44 yang kali ini diselenggarakan langsung secara outdoor dari halte Transjakarta Bundaran Hotel Indonesia. Mungkin Bapak Ibu sekalian yang ada di pemirsa mungkin bisa melihat langsung di belakang kami. Ini adalah Bundaran HI, tempat di mana Bapak Ibu sekalian menjadi pusat ibu kota DKI Jakarta. Cukup banyak di sini, kemarin banyak kegiatan-kegiatan yang ada. Juga selamat sebelumnya kami ucapkan juga selamat terutama kepada PT Transjakarta yang mendapatkan anugerah keterbukaan informasi publik DKI Jakarta Awards 2025 dari Bapak Gubernur. Mungkin kita tepuk tangan dulu. Ya Bapak Ibu sekalian, ini sebetulnya pemberiannya jam 10.30 ini langsung kepada Pak Dirut. Mudah-mudahan Pak Dirut masih bisa bersama-sama dengan kita di tempat ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, BMD terutama PT Transjakarta saat ini dituntut untuk mewujudkan tujuan meningkatkan perekonomian daerah, optimalisasi pemanfaatan kekayaan negara dan pendapatan daerah, sekaligus dituntut untuk meningkatkan pelayanan publik. Menjaga integritas di jantung pergerakan Jabodetabek, mungkin PT Transjakarta adalah
kerja sunyi yang menentukan kepercayaan jutaan orang setiap hari. Mungkin Bapak Ibu sekalian yang ada di Jakarta, setiap hari kita akan selalu naik PT Transjakarta dari mulai malam hari hingga siang, kembali ke malam hari, bahkan nanti di tahun baru disiapkan sampai tengah malam. Jadi Bapak Ibu sekalian, di balik ritme perjalanan yang tak pernah berhenti, PT Transportasi Jakarta atau kami singkat dengan Transjakarta ini mengemban amanah besar Bapak Ibu sekalian, mengelola dana publik yang sangat besar dengan prinsip adalah kejujuran, ketertiban dan tanggung jawab penuh. Jadi dalam layanan publik ini yang menyentuh langsung hajat hidup orang banyak, pengendalian internal bukan sekedar sistem, melainkan komitmen etis untuk menutup setiap celah korupsi dan meredam risiko fraud dari awal atau sejak dini. Jadi kalau kita men-searching di Google Bapak Ibu sekalian, ini cukup banyak kasus-kasus korupsi yang terjadi di BUMD akibat kasus korupsi yang menjerat baik para pejabat BUMD maupun seluruh jajaran yang merugikan negara dari puluhan miliar hingga ratusan miliar. Jadi Transjakarta memiliki strategi CDR atau kita menyebut dengan cegah, mendeteksi dan merespon risiko kejadian korupsi. Jadi kalau kita melihat CDR ini adalah bagaimana kita menghindari menurunnya kepercayaan publik kepada BUMD, juga mengganggu kinerja badan usaha hingga menurunnya kualitas layanan publik. Jadi untuk CDR ini Bapak Ibu sekalian yang tadi kita melihat mencegah, mendeteksi dan merespon risiko dan kejadian korupsi, ini diperlukan ada 5 langkah Bapak Ibu sekalian kalau kita nantinya mau menyampaikan bagaimana menurunkan CDR. Itu yang pertama adalah perlunya adanya komitmen pimpinan atau kita menyebut dengan tone of the top. Jadi itu yang perlu pertama. Yang kedua adalah kebijakan regulasi perundang-undangan. Yang ketiga adalah dukungan sumber daya baik adalah dana, SDM maupun IT dan yang lainnya. Kemudian kita kerjasama yang bersifat eksternal dan yang terakhir konsistensi pada tataran implementasi. Jadi hasil pengukuran IYPK kita saat ini di DKI Jakarta sekitar 94,80%. Kalau kita melihat cukup tinggi, jadi ini kondisinya pengendalian korupsi di DKI ini bisa dikatakan berubah dan bahkan kemarin Gubernur DKI Jakarta yang diwakili oleh Wakil Gubernur mendapat langsung penghargaan dari KPK. Ini hal yang perlu dipertahankan Bapak Ibu sekalian. Terkait dengan hal ini adalah bagaimana pencegahan yang sudah berjalan ini perlu dipertahankan baik dari SPI, dari Transjakarta, kemudian monitoring melalui BS whistleblowing system. Kemudian hal yang perlu diperkuat adalah penyusunan kerangka fraud control system, kemudian percepatan tindak lanjut rekomendasi dan evaluasi efektivitas tindakan korupsi. Setelah itu marilah kita Bapak Ibu sekalian mendengarkan nanti langsung dari pramu Citya kita, Bapak Direktur Utama PT Transjakarta, Bapak Welvision Yusa yang akan menyampaikan usaha-usaha yang telah dilakukan PT Transjakarta untuk pencapaian hal-hal tersebut. Semoga prestasi yang telah dicapai oleh PT Transportasi Jakarta dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan guna mewujudkan BUMD bersih, transparan, dan akuntabel. Dan untuk mengakhiri ini, mungkin izin saya menyampaikan pantun untuk Bapak Ibu sekalian, baik yang ada di ruangan ini maupun yang ada di pemirsa di ruang Zoom. Transjakarta bergerak mengikuti jalur. Cakep. Tertib sistem jadi kunci layanan terukur. Artinya. Pengelolaan dana publik harus terjaga dan dengan jujur agar kepercayaan publik terus tumbuh subur. Izin terakhir satu lagi, Ya, Ibu. silakan Pak. Soto Betawi tersaji di sudut kota. Cakep. Budaya Betawi hidup penuh makna. Artinya. Seperti Transjakarta melaju di jalur utama, semoga integritas dan kepercayaan publik terus terjaga. Demikian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om Namo Buddhaya, kami kembalikan kepada Ibu kita. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Baik, boleh sekali lagi untuk penonton yang ada di sini mungkin tepuk tangannya untuk Pak Sofyan. Terima kasih Pak Ya. Sofyan. Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari
Direktur Utama PT Transportasi Jakarta kepada Bapak Welfizon Yuza, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih pada Pak Kepala Perwakilan, Pak Sofyan Antonius, atas waktu yang diberikan dan juga kesempatan yang diberikan untuk Transjakarta untuk bisa hadir, dan ini merupakan sebuah kebanggaan bagi kami bisa hadir. Namanya acaranya apa Pak? Aninda Citia. Tayang Bincang Aninda Citia. Aninda Citia. Dan beliau sampaikan ini juga dihadiri oleh BPKP Perwakilan dan juga HPP. Tentunya kami hadir bukan untuk sharing sesuatu yang luar biasa, tapi sebenarnya ini adalah apa yang kita lakukan atas bimbingan termasuk juga dari BPKP Perwakilan. Dan kami bersyukur di Transjakarta kita hidup di ekosistem yang sangat baik. Tentunya tata kelola tidak hanya direksi, tapi pemegang saham, kemudian penasihatan dan pengawasan yang dilakukan oleh komisaris tentu juga menjadi hal yang utama. Dan itulah yang kita coba lakukan. Ilmunya sebenarnya bukan ilmu baru, tadi sudah disampaikan oleh Pak Kaper. Kami cuma mengeksekusi apa yang beliau sampaikan tadi dengan konteks yang ada di Transjakarta. Dan mungkin izin sedikit memberikan background, jadi mungkin buat pemirsa tayang yang mungkin tahu Transjakarta tapi belum tahu terlalu banyak tentang Transjakarta, izin kami mungkin menyampaikan sedikit ya tentang Transjakarta sebagai background sebelum nanti kita masuk strategi peningkatan efektivitas pengendalian korupsi di lingkungan Transjakarta. Sebagai background buat Bapak Ibu, Transjakarta ini saat ini kami melayani lebih dari 1,4 juta perjalanan setiap harinya. Dan kalau kita saksikan 1,4 juta perjalanan ini tentunya menyentuh tidak hanya di Jakarta, karena di tahun ini kami juga sudah melayani sampai dengan Transjabodetabek. Dan kita juga melihat bahwa antusias dan animo masyarakat menggunakan public transport di Jakarta semakin tinggi. Dari 2022 sampai 2024 tumbuh cukup signifikan, tumbuh 2 kali lipat. Dan di tahun 2024 kemarin kami berhasil mencapai 371 juta perjalanan yang kita layani dalam 1 tahun. Dan pertumbuhan ini kita terus jaga di tahun ini, mudah-mudahan di kepala 4 lebih dari 400, kira-kira 408 juta. Dan ini adalah perjalanan kita untuk menyongsong 500 tahun Jakarta. Kami akan mencoba mencapai 500 juta perjalanan. Dan di samping itu kita juga tentunya sebagai BUMD yang harus mempertanggungjawabkan APBD yang diamanahkan kepada kita dalam bentuk PSO. Salah satu indikator yang kami jaga adalah subsidi per pelanggan. Kita terus lakukan efisiensi, dan ini terlihat dalam 2 tahun terakhir, bahkan penurunannya itu cukup signifikan, di bawah 10.000 dari tadinya sebelumnya 16.000. Dan saat ini dengan jaringan yang dimiliki oleh Transjakarta, kira-kira 9 dari 10 warga Jakarta jalan kaki ke arah manapun itu pasti ketemu dengan jaringan Transjakarta. Transformasi fasilitas seperti yang kita lihat hari ini, kita berada di halte Bundaran HI. Halte tidak hanya sebagai tempat pemberhentian menunggu bus, tapi juga bisa menjadi tempat interaksi publik dan juga ruang inklusif. Dan 2 tahun terakhir dan tahun-tahun ke depan fokus kita adalah transformasi digital dan juga transformasi bisnis. Di transformasi digital kami sudah punya aplikasi yang dalam setahun hampir di-download oleh 2 juta pengguna. Dan juga dari sisi bisnis, karena sebagai PT tentunya kita tidak hanya mengandalkan anggaran yang diberikan oleh Pemprov DKI, tapi kami juga harus membangun kemandirian dengan memanfaatkan aset untuk mendapatkan non-fairbox income.
Dan alhamdulillah perjalanannya berjalan cukup baik. Dalam 2-3 tahun terakhir kita bisa tumbuh 3,5 sampai 5 kali lipat. Yang sebelumnya cuma di kisaran 60. Tahun ini kita mencoba mengejar di angka 300 miliar setiap tahunnya. Dan ini dilakukan dengan berbagai upaya, naming right, dan kegiatan-kegiatan yang lainnya. Tentu pertumbuhan ini sebagai going concern kita perlu menjaga ke depannya, dan 5 tahun ke depan 2026-2030 kita menetapkan strategi yang kita sebut dengan triple S. Boleh next slide. Strategi ini adalah pertama service untuk menciptakan layanan yang kelas dunia seiring dengan visi Jakarta untuk menjadi global city. Kemudian kita menyadari bahwa untuk maju kita harus berkolaborasi, maka strategi kedua adalah strategic partnership. Dan yang ketiga, dengan kondisi yang kita alami saat ini, perubahan iklim dan yang lainnya, tentunya sustainability harus menjadi salah satu pilar utama.
strategi pengendalian korupsi pada PT Transportasi Jakarta. Ini seru banget nih Pak pembahasannya. Nah, jadi saya pengen tanya dulu, sebelumnya izin Bapak-Bapak, saya mau tanya dulu ke Pak Arief tentang tema kita pada siang hari ini Pak. Saya ingin tanya, kenapa sih Pak kita perlu melihat efektivitas pengendalian korupsi terutama di badan usaha? Oh, ya. Baik, terima kasih Mbak Dina. Jadi sebagaimana kita ketahui bahwa badan usaha itu wajib melakukan tata kelola yang baik untuk tujuan organisasinya. Untuk BUMN itu diatur dengan Peraturan Menteri BUMN nomor 2 tahun 2023, di mana diwajibkan BUMN itu untuk menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik dalam menjalankan kegiatan usaha pada seluruh tingkatan dan organisasinya. Sedangkan untuk badan usaha milik daerah itu sudah diatur dengan Peraturan Pemerintah nomor 54 tahun 2017 tentang BUMD, juga sama diwajibkan untuk pengurusan BUMD itu dilaksanakan sesuai dengan tata kelola perusahaan yang baik. Ya, jadi oleh karena itu dibutuhkan satu pengukuran nih, bagaimana tata kelola ini terutama dari sisi efektivitas pengendalian korupsinya yang dapat memberikan keyakinan kepada kita bahwa pengelolaan BUMD itu telah didukung oleh suatu sistem pengendalian yang efektif ya untuk mencegah, mendeteksi dan merespon risiko dan kejadian korupsi yang terdapat pada lingkup badan usaha. Seperti itu Mbak Dina. Makanya ya perlu dilakukan pengukuran. Baik, jadi perlu diadakan suatu sistem gitu ya Pak ya, untuk pengendalian korupsi. Ya. Nah, untuk BPKP sendiri Pak, itu gimana caranya BPKP dalam melakukan pengukuran efektivitas pengendalian korupsi tersebut Pak? Ya, baik. Terima kasih Mbak Dina. Jadi dalam melakukan pengukuran efektivitas pengendalian korupsi itu kita lakukan pada 3 aspek ya. Yang pertama adalah kapabilitas pengelolaan risiko korupsi ya. Ini kita lihat apakah badan usaha sudah memiliki kebijakan anti korupsi, kemudian struktur anti korupsi, kemudian SOP terutama SOP anti korupsi, Code of Conduct ya, standar perilaku dan sumber daya. Kemudian yang kedua yaitu penerapan strategi anti korupsi ya. Jadi bagaimana pencegahan dan deteksi dini yang dilakukan dengan melakukan asesmen risiko korupsi. Kemudian juga ada pembelajaran ya, pembelajaran anti korupsi. Kemudian adanya WBS, whistleblowing system. Kemudian kita juga melihat bagaimana budaya anti korupsi itu terbentuk di badan usaha itu. Kemudian yang ketiga yang kita lihat, aspek yang ketiga adalah penanganan kejadian korupsi.
tindak lanjut ya, itu masih dalam proses ya. Kemudian perbaikan sistem yang diusulkan juga oleh SPI, SPI-nya sudah luar biasa nih Pak. Itu juga masih belum selesai tindak lanjutnya, perbaikan sistemnya juga itu aja. Jadi enggak terlalu ini. Kemudian FCP juga, fraud control plan juga itu yang harus diperbaiki ya. Jadi capaian tersebut itu menunjukkan bahwa ya artinya upaya pencegahan dan pengendalian korupsi di PT Transportasi Jakarta ini sudah berjalan dengan baik ya, terstruktur dan mengalami penguatan yang sangat signifikan ya. Seperti itu kira-kira Mbak Dina. Wah, luar biasa sekali nih. Berarti PT Transportasi Jakarta sudah melakukan pengendalian korupsinya dengan baik. Dengan baik, begitu, Pak, ya? terstruktur Ya. dan penguatan yang signifikan, luar biasa. Nah, selanjutnya nih, kita pengen ngobrol-ngobrol juga dengan Bapak Dirut, Bapak Welfizon. Kalau dari PT Transportasi Jakarta, bagaimana sih Pak caranya dari PT Transportasi Jakarta ini untuk meningkatkan efektivitas pengendalian korupsi khususnya pada aspek pencegahan? Ya, jadi sebenarnya kan secara ilmu kemudian perangkatnya itu sebenarnya sudah ada. Tinggal sebenarnya kita eksekusi. Kalau kami di Transjakarta sebenarnya filosofisnya sederhana. Jadi filosofisnya kira-kira sama dengan filosofinya Prabudibus. Jadi kalau kita mau berjalan lebih kencang, kita harus punya sistem pengereman yang baik. Ya. Kalau kita yakin bahwa rem kita itu bagus, pasti begitu ada ruang untuk melaju lebih kencang, kita akan melaju lebih kencang. Jika kita nggak punya rem, pasti kita nggak akan berani untuk ngebut. Ya. Makanya kalau kita lihat, saya meminta kepada teman-teman kita harus tumbuh lebih cepat. Kalau kita mau tumbuh lebih cepat, kita harus punya brake system yang baik. Dan brake system itu adalah ya kira-kira yang dijelaskan tadi Pak Kapolri bilang cegah, deteksi, respon. Ya. CDR. Kira-kira rumusnya itu. Dan filosofis awal ini yang kita coba bangun dari atas, dari BOD sampai ke bawah. Kalau kita mau melaju lebih kencang, kita harus perbaiki sistem rem. Sistem rem itu apa? Sistem rem kebijakan. Semua kebijakan itu, semua ruang pengaturan tata kelola, potensi-potensi resiko fraud dan yang lainnya harus kita punya policy, punya pedomannya. Dan dalam menerapkan ini kami menggunakan 3-line model. Jadi kita bagi, line pertama itu adalah owner proses yang harus bertanggung jawab untuk mengidentifikasi resiko di area kerjanya. Kemudian ada risk management dan yang paling belakang SPI. Sehingga partisipasi dari semua orang itu menjadi penting. Dengan demikian, ya, di tahap-tahap awal, risk register itu masih dilihat sebagai hal yang administratif. Dalam satu kesempatan pada saat rapat dengan semua kepala divisi, kepala departemen, saya sampaikan, tolong dibaca ulang risk register masing-masing. Jika ada kejadian risk event dan tidak ada di risk registernya, maka siap-siap terima sanksi. Sehingga semua kepala divisi, kepala departemen harus memastikan tidak melihat pekerjaan ini adalah pekerjaan administrasi, tapi ini adalah substansi kita untuk melakukan deteksi. Dan secara pribadi saya meyakini apapun strategi yang kita jalani itu syaratnya 3. Yang pertama adalah leadership, harus mulai dari atas dan harus diulang-ulang terus. Setiap ada kesempatan ya leaders harus mengulang komitmen. Dengan repetition itu maka itu akan membuat internalisasinya lebih kuat. Dan yang kedua, tadi sama dengan yang disampaikan Pak Kapolri, harus ada resource. Kalau butuh sumber daya, ada orang, ada organisasinya, kita siapkan. Butuh anggaran, kita siapkan anggaran. Dan yang ketiga yang gak kalah pentingnya adalah monitoring atau evaluasi. Jadi harus ada KPI-nya, dan di kami di Transjakarta terkait dengan risk governance dan KPI wajib di semua kepala divisi dan kepala departemen. Jadi dengan 3 leadership, kemudian resource kita siapkan, kemudian kita lakukan monitoring, ya harusnya apapun strateginya, kalau konsisten kita lakukan 3 hal ini mestinya bisa kita jalankan. Termasuk juga melakukan deteksi terkait dengan korupsi.
Baik, terima kasih Pak. Nah, tapi Pak kalau untuk komitmen Bapak sendiri nih Pak sebagai Direktur Utama PT Transportasi Jakarta, itu gimana Pak cara Bapak untuk meningkatkan budaya kerja anti korupsi yang ada di lingkungan PT Transportasi Jakarta? Ya. Jadi dari yang 3 tadi masih ada ruangnya. Jadi ibaratnya kalau kita pasang bata masih ada celah-celahnya. Celah-celah itu yang harus diisi dengan culture. Jadi membangun budaya itu, yang disebut budaya itu kan behavior yang sama yang dilakukan oleh sekelompok atau satu organisasi. Dan ini harus terus didorong, tidak hanya bisa dilakukan oleh top management, tapi kita harus sentuh sampai ke bawahnya. Yang paling efektif yang kami pahami adalah kita harus melibatkan dalam bentuk partisipatif. Jadi tidak hanya sifatnya top down dari atas ke bawah, tapi juga harus mendorong bottom up-nya juga muncul. Makanya salah satu yang kita dorong ombudsman. Dan itu semacam kayak pemilihan elektoral, ada kayak pilkadanya gitu. Jadi masing-masing orang itu memilih. Dan kita punya sekarang 11 orang ombuds yang dipersepsikan sebagai wakil oleh karyawan, yang dipersepsikan orang yang jujur dan Seperti tempat role mereka model gitu, Pak ya? bisa menjadi role model dan juga tempat menyampaikan jika ada sesuatu yang ingin diceritakan, ada indikasi atau fraud dan segala macam, luar biasa. bisa ke ombudsman. Dari jumlah karyawan berapa Pak? Kita di BUMD juga karyawan cukup banyak Pak. Saat ini kita punya karyawan itu 6.534. 6.500. Dan itu tersebar di banyak rute dan halte. Sehingga kami melihat bahwa perpanjangan tangan yang 11 orang ombuds ini menjadi sangat penting. Dan itu ada dipilih oleh teman-teman yang ada di lapangan. Itu hampir semuanya di lapangan. Ya, cuma 1-2 orang yang di kantor pusat, selebihnya itu adalah teman-teman pramudi, teman-teman pelayanan, teman-teman teknisi, kemudian K3. Dan semuanya itu bisa merangkul tim yang ada di lapangan. Ini jadi izin Pak Dirip, 6.000 itu sama dengan jumlah pegawai BPKP seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Pola yang kami lakukan adalah kita membentuk agen yang ada di masing-masing fungsi. Di samping perpanjangan tangan, ini juga menjadi bentuk strategi partisipatif. Ya. Sehingga pendeteksian itu mulai dari level bawah, level menengah, semuanya bisa kita lakukan. Bahkan juga laporan-laporan terkait dengan top level pun juga memungkinkan untuk bisa masuk ke dalam sistem tersebut. Baik Pak. Terkait asesmen risiko kecurangannya Pak, bagaimana cara PT Transportasi Jakarta dalam melakukan pendeteksian dari korupsi tersebut? Ya, jadi dengan sistem yang kita miliki, dengan risk register yang ada di masing-masing fungsi, kemudian juga whistleblowing system sebagai salah satu inputnya, ini menjadi proses awal pada saat dilakukan pelaporan. Deteksi itu nanti akan ditindaklanjuti oleh SPI. SPI akan melakukan identifikasi, verifikasi,
Jika ditemukan adanya praktek kecurangan, maka akan kita lakukan penindakan. Tadi sempat Bapak singgung sedikit juga terkait pengaduan kecurangan ya Pak. Nah, kalau di PT Transportasi Jakarta kita punya pengaduan kecurangan sendiri Pak. Kalau ada boleh dijelaskan mungkin ya Iya. Pak seperti apa Pak? Jadi kami punya whistleblowing system ya, dengan berbagai kanal. Ada yang melalui WA, nomor telepon, kemudian email, termasuk juga tadi Ombat sebagai extensionnya. Dan ini juga bisa anonim pun juga kita tetap akan follow up. Jadi jika misalnya pelapornya tidak berkenan untuk memberikan ID, akan masuk ke dalam kanal, kemudian nanti tim SPI akan melakukan tindak lanjut. Kami menjaga ya setiap tindak lanjut ini harus dilakukan dengan independen, dilakukan oleh tim yang kompeten. Kita melihat secara jernih dan melihat data dan fakta yang disampaikan. Dan jika dibutuhkan pengambilan informasi dari berbagai pihak, SPI kita berikan kewenangan karena SPI berada langsung, SPI dan manajemen risiko berada langsung di bawah direktorat utama, sehingga punya kewenangan untuk melingkupi semua organisasi. Baik, berarti Pak selama ini apakah sudah pernah ada pengaduan itu, dan kalau sudah pernah ada Pak, bagaimana hasil tindak lanjut Pak dari pengaduan itu atau tindak lanjut dari SPI sendiri terhadap pengaduan-pengaduan yang ada? Jadi setiap tahun kita lakukan monitoring terkait dengan informasi atau pengaduan yang masuk dalam BPS yang kita miliki, dan juga dilakukan tindak lanjutnya. Apakah ini ditemukan ada unsur fraud? Kalau ditemukan unsur fraud, kemudian nanti akan masuk pada sanksi tindakan. Jika tidak ada unsur fraudnya, ya tentu ini nanti kita tidak tindak lanjuti, ya kasusnya kita tutup misalnya jika tidak ditemukan bukti-bukti. Namun yang ditemukan bukti, ini kita lakukan tindak lanjut sesuai dengan perjanjian kerja bersama ataupun peraturan perundang-undangan yang berlaku di perusahaan. Dari jika ditemukan adanya tindakan fraud Pak, apakah dilakukan investigasi untuk hal tersebut Pak? Ya, kami punya tim SPI yang khusus melakukan investigasi, yang kita lakukan pelatihan dan peningkatan kompetensinya, dan tim ini nanti akan melakukan proses investigasi. Dan investigasi itu nanti kami akan buatkan surat tugas khusus untuk melakukan tim investigasi, menunjuk timnya, dan pada saat proses selesai nanti akan ada laporan untuk kita tindak lanjut apakah hasil ini ditemukan terjadinya tindak kecurangan yang nanti akan dilanjutkan dengan proses sanksi atau tidak ditemukan tindak kecurangan. Transjakarta juga punya Korwas investigasi. Wah iya Jangan Pak. Kelas Korwas investigasi, Wah jangan salah. mantap ini. Dan ya tadi juga ada satu poin menurut saya yang disampaikan Pak Kaper, koordinasi dengan BPKP, BPK, Eksternal. KPK, dan pihak-pihak eksternal lainnya juga menjadi hal yang sangat penting. Karena banyak hal yang mungkin nanti kita bisa kolaborasikan bareng. Ya. Kita juga melakukan misalnya pelaporan LHKPN, dan itu juga bisa menjadi data, sumber data, dan pada saat proses verifikasi ataupun kita meminta bantuan dari pihak lain. Baik Pak. Nah tadi kan kita udah tahu Pak, Bapak Ibu yang mungkin juga lagi menonton online bahwa nilainya saat ini 94,8, yang mana itu sebenarnya udah tinggi banget nih Pak. Tapi apakah mau sampai di sini aja atau kira-kira PT Transportasi Jakarta punya langkah-langkah ke depan lagi nih Pak yang pengen dilakukan, yang akan dilakukan untuk terus meningkatkan efektivitas pengendalian korupsinya? Boleh di-sharing Pak sama kita Pak? Ya, secara natural semua pasti berubah. Jadi kita juga harus mengikuti dan mengantisipasi, memitigasi perubahan yang terjadi. Fokus kami ke depannya ada dua. Yang pertama, kalau kita lihat dari bobot tadi yang ditampilkan, salah satu yang perlu mendapatkan perhatian adalah tindakan korektif. Ya. Karena dari proses investigasi dan yang lainnya, tidak hanya pengenaan sanksi,
Tapi sebenarnya yang kita perlu ambil sebagai sebuah perbaikan adalah bagaimana memitigasi kejadian itu tidak terjadi lagi di kemudian hari. Jadi tindakan korektif akan menjadi poin penting, karena kalau kita lihat dari sisi bobotnya, Iya. ini yang menjadi catatan ya, Iya, Pak Arif betul. ya. Dan yang kedua, seiring dengan transformasi digital yang kita lakukan, kedepannya resiko digitalisasi ini juga mengandung resiko, di mana mungkin dimensinya akan lebih besar. Jadi fokus kita ke depan ya, pengendalian dan pengawasan, termasuk juga sistem monitoring di digitalisasi ini kita akan perkuat. Jadi kira-kira 2 poin itu yang kami lihat menjadi area improvement ke depannya. Di samping tentunya kompetensi dari tim refreshment terus kita harus lakukan, dan sistem-sistem baru terus juga kita lakukan, di mana kedepannya salah satu yang kita saat ini sedang siapkan adalah kita akan menerapkan iCover, ya, jadi terkait dengan laporan keuangan, Ya. sehingga ya apa yang disajikan di laporan keuangan kita benar-benar nanti akuntabel dan bisa dipertanggungjawabkan. Baik, terima kasih. Boleh sekali lagi tepuk tangannya Bapak Ibu yang ada di sini. Belum ngantuk kan ya? Jangan ngantuk dong. Karena masih banyak lagi yang akan kita bahas nanti bersama Pak Sofyan, bersama Pak Welfizon, dan juga bersama Pak Arif. Dan nanti kita juga akan buka sesi tanya jawab. Jadi untuk Bapak Ibu yang mungkin belum bisa bergabung di sini tapi sudah bergabung di Zoom, nanti kita akan buka sesi tanya jawabnya. Tapi setelah yang satu ini dulu, ada yang mau lewat jangan kemana-mana, tetap di Tayang Bincang Aninda Citya. Selamat datang di Transjakarta Academy, tempat lahirnya talenta unggul masa depan transportasi publik Indonesia. Transjakarta mengambil langkah strategis dan kolaboratif untuk masa depan transportasi publik di ibu kota Jakarta sebagai global city dengan mendirikan Transjakarta Academy, sekolah pertama yang didedikasikan bagi pramudi transportasi publik. Kami hadirkan paparan menyeluruh tentang program-program unggulan Akademi. Bukan sekadar pelatihan, tapi bagian dari transformasi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di sektor transportasi. Disinilah kompetensi, kedisiplinan, dan profesionalisme dibentuk. Sebuah ekosistem belajar yang dirancang untuk melahirkan pramudi unggul, adaptif, dan bertanggung jawab. Transjakarta Academy membawa semangat perubahan melalui pendekatan skilling, reskilling, dan upskilling. Semua ini profesional, responsif, inovatif, mandiri, dan amanah. Kami percaya tantangan global membutuhkan solusi dari insan-insan yang adaptif, profesional, dan bertanggung jawab. Dan disinilah kami membentuk mereka melalui pembelajaran berbasis praktik, teknologi terkini, dan komitmen terhadap pelayanan publik yang lebih baik. Transjakarta Academy bukan hanya tempat belajar, tapi ruang tumbuh bagi mereka yang ingin menjadi bagian dari masa depan transportasi Indonesia. Transjakarta Academy adalah tonggak baru menuju layanan transportasi publik yang lebih andal, aman, terintegrasi bagi seluruh warga Jakarta. Bersama, kita wujudkan transportasi publik yang unggul dan berkelanjutan. Transjakarta Academy, menggerakkan perubahan, mencetak generasi prima. The Future of Transjakarta Academy. Inilah gambaran masa depan kami. Digitalisasi, simulasi canggih,
kurikulum adaptif, dan kolaborasi global. Semua dirancang untuk membentuk generasi pramudi yang siap menghadapi tantangan dunia yang terus bergerak. Duh, lupa nggak bawa kartu. Sekarang, cukup buka aplikasi TJ Transjakarta, beli tiket digital, lalu tap in pakai TJ Pay. Simple, mau ngopi, mau jajan, gak perlu cash. Semua bisa dibayar pakai TJ Pay. Download aplikasi TJ Transjakarta sekarang dan aktifkan TJ Pay-mu. Kembali lagi di tayang bincang Aninda Citya, kita masih bersama Bapak Direktur Utama, Bapak Wilson Yuza, Bapak Direktur Utama PT Transportasi Jakarta, dan juga Bapak Arif Hidayat selaku Korwas Investigasi BPKP DKI Jakarta. Bapak-bapak sekalian, ini ada nih, udah ada pertanyaan yang masuk, Pak. Mungkin saya bertanya dulu kepada Bapak Wilson Yuza. Pak, ini ada pertanyaan, bagaimana sih PT Transportasi Jakarta memastikan pelayanan kepada masyarakat itu tetap berjalan ketika terjadi gangguan operasional, Pak? Seperti yang kemarin kita tahu ada unjuk rasa yang besar ya, Pak ya. Itu apakah itu mengganggu operasional atau apa nih yang dilakukan oleh PT Transportasi Jakarta? Iya, jadi karena kita beroperasi dengan coverage yang cukup luas, tentunya jika ada gangguan-gangguan pasti berdampak terhadap operasional. Namun yang kita lakukan adalah kami punya business continuity management. Jika terjadi gangguan di satu titik, maka kita sudah punya alternatif untuk pengalihan. Jadi pengalihan rute, dan jika sangat terpaksa, maka nanti kita akan melakukan penutupan sementara sampai kondisinya memungkinkan kembali untuk kita lakukan. Seperti terjadi sebelumnya tadi disampaikan pada saat akhir Agustus tahun ini terjadi kerusuhan yang berdampak terhadap fasilitas halte di Transjakarta. Karena ini layanan publik yang sangat esensial, maka waktu itu Pak Gubernur menyampaikan untuk kerusakan ringan kita melakukan penyelesaian dalam 24 jam. Jadi 24 jam semua tim kami kerahkan, kita lakukan perbaikan sehingga itu bisa berfungsi. Dan untuk yang mengalami kerusakan berat sampai fungsional, itu kita diberikan target 1 minggu. Dan itu yang kami coba penuhi, kami kejar, dan pada hari Senin di tanggal 8 Septembernya layanan sudah mulai berfungsi kembali. Dan kondisi ini juga sering terjadi di beberapa titik, dan kita sudah punya pola pengalihan, dan yang dibutuhkan oleh masyarakat itu sebenarnya adalah informasi yang cepat, yang informatif. Sekarang punya sosial media dan kita punya aplikasi. Di aplikasi Transjakarta itu sangat update terkait dengan perubahan rute atau perubahan jam layanan. Jadi dengan channel yang kita miliki, yang bisa diakses oleh pelanggan kita, itu bisa memberikan informasi yang terupdate kepada mereka. Dan kita juga sekarang punya media baru, yaitu TJ Radio. TJ Radio. Sekarang masih beroperasi secara streaming, kita lagi siapkan analognya, dan kami melihat ini adalah salah satu media yang efektif, karena sifatnya aktif ya untuk menyampaikan informasi, dan radio masih merupakan salah satu media yang sangat cepat bisa menyebarkan informasi. Dan ini yang terus kami lakukan karena kita tidak bisa mencegah terjadinya gangguan karena itu di luar kontrol dari Transjakarta, tapi yang kita lakukan adalah respon cepat, ya, pengalihan dan memberikan informasi kepada pelanggan kita. Jadi informasi pengalihan rute dan sebagainya juga di TJ Radio ada ya? Betul, di TJ Radio ada, kemudian di sosmed kita juga ada. Jadi mirroring, Mbak. Ya. Jadi antara informasi di sosmed langsung di TJ Radio, termasuk juga di aplikasi. Iya,
Iya, benar Pak. Saya juga penikmat TJ soalnya Pak. Tiap hari pulang pergi kantor rumah naik TJ Pak. Memang saya apresiasi sekali nih Pak waktu kemarin ada demo besar-besaran itu ya Pak ya. Waktu itu lihat halte Senen kan Pak rusak banget ya Pak ya. Tapi luar biasa transportasi Jakarta pada saat itu dengan sigap langsung memperbaiki, langsung bisa dipakai lagi sama teman-teman. Dan sekarang itu menjadi monumen. Wah iya Ya, Pak. karena halte yang tadinya halte Sentral Senen, Iya, Pak Gubernur mengganti namanya menjadi halte Jaga Jakarta. Halte Ya, Jaga dengan Jakarta. satu harapan bahwa ini kejadian terakhir, mari semua warga Jakarta menjaga Jakarta bersama-sama. Nah, itu dia Bapak Ibu, halte Jaga Jakarta. Jadi kita semua harus sama-sama jaga fasilitas yang udah disediakan di Jakarta ini. Begitu. Baik, untuk Bapak Ibu yang masih ingin bertanya atau punya pertanyaan mungkin boleh bisa di chat ya. Ibu ya, Bapak Ibu ya, boleh di chat nanti. Gimana? Oh, raise hand. Nanti boleh raise hand. Nanti akan dibantu sama teman-teman di sini. Kira-kira ada pertanyaan apa nanti akan dijawab oleh Pak Welvizon ataupun juga Pak Arief. Selanjutnya nih Pak, kembali lagi ke terkait korupsi. Ini juga ada yang bertanya Pak, bagaimana Pak PT Transportasi Jakarta memastikan bahwa kebijakan dan strategi pencegahan korupsi itu benar-benar diterapkan oleh pegawai, oleh seluruh staf sampai level operasional. Bagaimana Pak? Ya, jadi proses sosialisasi kepada seluruh insan Transjakarta kami menyebutnya, ini merupakan jadi hal yang sangat penting. Dan tentu ini harus ketok tular dari atas sampai ke bawah, semua leaders, kemudian sampai dengan semua petugas kita. Dan setiap tahun kami memperbarui fakta integritas. Jadi mulai dari komisaris, direksi, semua leaders, itu setiap awal tahun kita perbarui. Jadi sebagai 6.534 itu semuanya ya? semua. Jadi sebagai bahan pengingat untuk setiap tahun memulai tahun dengan fakta integritas, ini menjadi salah satu pengingat atau reminder buat semua bahwa komitmen ini harus terus dipegang dan menjadi fondasi kita untuk bisa tumbuh. Dan setiap ada kegiatan-kegiatan training dan yang lainnya, kami selalu menyelipkan. Ya, jadi bagian dari internalisasi budaya, kita punya corporate culture itu values-nya ada 4, bahagia, inovatif, semangat, dan amanah. Bisa kita singkatnya, ini bukan berarti amanah itu lebih kurang penting dari bahagia, tapi bisa ini menjadi sesuatu yang setara. Ya. Dan 4-4-nya bukan pilihan, tapi 4-4-nya harus semuanya kita jalankan. Di mana salah satunya adalah amanah atau integrity. Nomor 1 bahagia dulu. Oh, bahagia dulu Pak. Bekerja itu dengan bahagia. Iya, setuju saya Pak. Kalau nggak bahagia kita susah Pak kerjanya Pak. Baik, apakah sudah ada yang mau bertanya? Raise hand. Apakah udah ada yang raise hand? Belum ada? Belum ada? Kita punya pertanyaan lagi Pak. Dalam menjaga efektivitas pengendalian korupsi di transportasi Jakarta, apa Pak yang menjadi tantangan terbesarnya Pak? Ya. Kendala terbesar. Tantangan terbesarnya ya kalau kita di Transjakarta ini company-nya size-nya cukup besar. Baik besar dari sisi finansialnya, Iya. ya, ataupun juga besar dari sisi sumber daya orang. Jadi kami melihat bahwa tantangan ke depan adalah culture. Karena culture ini tidak bisa kita tumbuhkan secara instan, tapi butuh waktu ya untuk kita bisa bangun. Namun jika ini sudah terbangun, maka ini juga akan bertahan lebih lama. Jadi kira yang kedepannya yang terus kita gencarkan adalah culture. Dan kita melihat saat ini internalisasi culture itu banyak media dengan cara yang lebih kreatif yang bisa dilakukan. Ya. Setiap ada kegiatan-kegiatan kita sisipkan, ya, tidak dalam bentuk wejangan yang harus disampaikan, ya, Ya. tapi bisa dalam bentuk-bentuk lain. Misalnya contoh beberapa tempat menerapkan misalnya kantin yang nggak dijaga untuk melihat apakah integriti dari karyawan, ya,
Itu juga bisa menjadi satu hal. Dan banyak hal-hal lain dalam setiap kegiatan-kegiatan kekaryawanan kita sisipkan. Jadi values terkait dengan integriti dan juga anti korupsi. Ya. Baik. Kalau di YouTube tuh banyak tuh vlog-vlog tentang orang asing ya. Orang asing juga lihat, wah transportasi di Jakarta ini udah luar biasa. Iya Pak, betul. Udah bisa melebihi kota-kota besar bahkan di Amerika. Jakarta itu. Kalau kita lihat di YouTube banyak sekali tuh saya lihat. Iya, dan saat ini memang kalau kita lihat pertumbuhan pengguna atau pelanggan Transjakarta itu cukup signifikan dari Gen Z dan milenial. Jadi kira-kira 70% dari pelanggan Transjakarta itu adalah teman-teman Gen Z dan milenial. Dan 60%-nya perempuan. Artinya persepsi bahwa angkutan umum itu aman, ya, itu sudah tercipta di masyarakat. Kalau rekor per hari berapa sih Pak penumpang? Nah, rekor per hari kita 1,45 juta. 1,4 juta. 1,45 juta. Jadi Luar biasa. target kami sebenarnya kalau misalnya kita menempuh 1,5 juta, maka semua direksi dan leadersnya akan botak. Najar. Ya, 1,45 juta luar biasa. Itu rekor jumlah tertinggi. penumpang per hari. Wah, Per hari. luar biasa, Kalau terendahnya Pak? Kalau hari Sabtu dan hari Minggu dan juga hari libur itu di kisaran kira-kira 700 sampai 800 ribu. Iya. Setengahnya ya. Setengahnya, iya, Ya, Pak. Sabtu Minggu ya hari libur. Iya. Ya Pak, saya satu dari antara 1,45 juta itu ya Pak, Iya. yang masuknya desek-desekan dulu nih Pak. Berebutan tempat duduk Pak. Nah ini Iya. kalau terkait integritas karyawannya Pak, apa aja bentuk upaya dari PT Transportasi Jakarta untuk meningkatkan integritas daripada seluruh karyawannya Pak? Iya, jadi harus seimbang antara reward dan punishment. Ya, Ya. betul. Jadi tidak hanya hal-hal terkait integritas itu berbau punishment, tapi juga kita harus berikan reward. Misalnya di lost and found, ada beberapa barang yang cukup berharga ketinggalan oleh pelanggan kita, terus kemudian diselamatkan oleh teman-teman atau petugas lapangan, kita berikan rewardnya. Ya. Atau hal-hal yang sifatnya mereka membantu, melayani extra mile dalam hal pelayanan, kita juga berikan reward. Jadi kita melihat dua hal ini harus diseimbangkan, ya. Jadi antara reward dan punishment. Iya. Ya misalnya ada hadiah umroh gratis gitu. Waduh, enak juga tuh Pak. Buat karyawan teladan kan. Umroh gratis, ditanggung tiketnya sampai Bandara Soekarno-Hatta. Waduh, kirain sampai ke tujuan Pak. Sampai ke tujuan. Oke, baik Pak. Buat Bapak Ibu, kita lanjut lagi. Ada yang mau bertanya atau raise hand-nya? Apakah sudah ada? Oh, dicek dulu. Ada nggak yang mau bertanya Bapak Ibu? Mumpung kita kehadiran naraciti yang luar biasa loh hari ini loh. Ada di chat. Oke, kita punya satu pertanyaan ada di chat. Sebentar ya Bapak Ibu. Kita lihat dulu pertanyaannya apa. Baik, dari siapa mungkin dari siapa di mana? Nggak kelihatan. Dari DKI. Nggak. Oke. Mungkin boleh di-share ya pertanyaannya ya. Sebentar. Kita lihat dulu pertanyaannya. Pertanyaannya. Sebentar ya, Bapak Ibu. Oke. Ya. Boleh di-share dulu teman-teman. Tadi katanya saya adalah pencinta TJ. Dari 14 koridor yang dimiliki, baru satu koridor yang belum pernah saya tumpangi, yaitu koridor 11.
Di koridor 14 itu Jalan Benyamin Sueb tepatnya. Ya. Boleh di-share ke ini soalnya agak silau Bapak Ibu. Heeh. Ya, Mayoran ya. Saya Oke. tinggal di situ. Dari koridor 14 Jalan Benyamin Sueb tepatnya saat ini hanya ada satu halte, yaitu halte G-Expo. Dan saya lihat kalau boleh usul Pak agar dibangun halte TJ di depan Wisma Atlet Pademangan karena sekarang sudah menjadi hunian ASN, TNI dan Polri. Saat ini satu-satunya pilihan Transum yang lewat di depan Wisma Atlet hanya Jaklingko 118. Dan DKI ya. iya, Jadi iya Pak. kalau DKI itu kan ASN-nya setiap hari Rabu wajib naik Transum nih. Ya. Ya. Jadi kita banyak sekarang mendapatkan permintaan penambahan rute ataupun penambahan halte dan nanti kami coba masukkan ini ya dalam pembahasan nanti di RKA Perubahan 2026 beberapa penambahan layanan karena setiap Rabu itu jumlah pelanggan kita meningkat cukup signifikan Ya. karena semua ASN DKI itu wajib naik Transum. Ya. Di hari Sehingga Rabu, ya. kita juga banyak mendapatkan masukan tambahan rute dan juga tambahan titik pemberhentian ya. Terutama di public interest yang banyak digunakan oleh teman-teman di ASN DKI. Dan tentu ini nanti akan menjadi catatan kami ya untuk menambah jangkauan dan juga menambah titik pemberhentian ya. Ya. Sehingga diharapkan layanan public transport ini Transjakarta sebagai public transport benar-benar menjadi pilihan moda utama. Ini di Kemayoran nih, saya Ya. tiap hari lewat sini. Ini iya, dekat Pak. rumahnya Pak Arief juga nih. Saya juga di Wisma Atlet soalnya. Iya Di Pak. Wisma Atlet nih. Sekarang baru ada mikrotrans ya Pak ya? Iya, Jaklingko kita, hanya Jaklingko aja nih. Ya, sebentar Iya, Pak. nih. Ya. Karena memang kalau saya pribadi nih Pak, rumah saya kan di Harapan Indah ya Pak. Dengan adanya Transera itu terbantu sekali Pak memang dengan adanya Transjakarta Pak. Dan ini mungkin ada usulan juga dari salah satu pecinta TJ ya Pak. Ya. Ini koridor 2 extension ya. Iya benar Pak. Extension. Oke, Bapak Ibu udah ada lagi pertanyaannya? Udah ada yang raise hand lagi? Ada. Oke. Kalau belum ada, kita lanjut nanti lagi perbincangan kita bersama Bapak Welvizon Yuza dan juga Bapak Arief. Kita akan kembali. Oh, ada yang raise hand? Disimak Ada sambil yang raise nunggu. hand? Keren banget. Oh, ada yang chat. Baik, sebentar Pak. Kita tunggu lagi pertanyaannya nih Pak. Oke, ini pertanyaannya. Izin bertanya Pak, bagaimana peran Ombudsman Internal PT Transportasi Jakarta Wah. dalam mendukung peningkatan efektivitas pengendalian korupsi dan bagaimana keterkaitannya dengan whistleblowing system yang telah ada? Iya. Ya. Ya, tentu yang paling berbeda ombudsman ini adalah sentuhan people-nya. Kalau di media WBS yang lain tentunya lebih banyak teknologi. Jadi pendekatannya lebih pendekatan empatik dan juga kepercayaan. Jadi orang pada saat nanti memberikan informasi ya atau memberikan keluhan itu bisa didengarkan dan juga bisa digali lebih dalam. Sehingga sebenarnya kehadiran ombuds ini juga menjadi ruang yang bisa memberikan pendekatan yang lebih empati kepada karyawan kita untuk bisa merespon. Termasuk juga melakukan penggalian informasi di awal. Harapannya ya dengan pendekatan yang lebih empatik dan juga penggalian informasi yang lebih dalam, maka nanti pada saat ini ditemukan sesuatu indikasi fraud, teman-teman di SPI akan lebih cepat menindaklanjutinya. Dan semua ombuds itu kita lengkapi dengan nomor khusus. Oh. Jadi mereka ada alat komunikasi dan ada nomornya yang disebar ke semua insan Transjakarta. Jadi siapapun insan Transjakarta bisa menghubungi Langsung ya. teman-teman ombudsman secara langsung. Jadi menyampaikan keluh kesah atau misalnya ada potensi fraud dan segala macamnya itu dengan cara yang lebih empatik. Ya. Ombudsman-nya ini dipilih dari karyawan atau meng-hire tersendiri? Dipilih Dari Ya, karyawan? Dari karyawan. Itu Jadi pada seluruh tingkatan? Betul. Jadi karyawan memilih wakilnya. Oh,
Iya, iya. Jadi seluruh karyawan mendapatkan suara untuk voting untuk memilih wakilnya. Iya. Dan 11 orang ini adalah 11 orang dengan perolehan suara terbanyak. Iya, iya. Begitu sudah kita sahkan menjadi ombuds, mereka akan dibekali dengan berbagai pelatihan termasuk juga code of conduct-nya. Iya, iya. Jadi kalau di TJ ini mereka sudah sering audisi gitulah. Audisi. Ya, iya, Pak. kayak waktu saya ke kantor TJ itu ada audisi Ada talent. Got Talent, ya? Ada talent juga rupanya. Wah, ternyata ada talent juga audisi. Rupanya ombudsman-nya juga sama nih. Oh, iya, iya. Jadi Jadi ada. ombudsman-nya dipilih dari bawah, Pak. Jadi Iya. masing-masing mereka memilih rekan kerja yang dipersepsikan oleh teman-teman karyawan itu orang yang menjadi role model Iya. dan bisa membantu untuk menindaklanjuti jika ada Oke. informasi. Oke. Ya. Baik, Pak. Apakah sudah ada lagi pertanyaan? Kalau belum ada, sambil menunggu Bapak Ibu mungkin masih ngumpulin pertanyaan yang ada tersirat di kepala ini. Mau Atau nanya ini deh. Yang mau ngopi-ngopi silahkan. Oh iya. Nah, teman-teman yang daring kan perlu ngopi juga. Oh iya benar. Sambil ngopi mungkin Bapak Ibu sambil terinspirasi. Ini saya mau nanya apa ya ke Pak Welfizon dan ke Pak Arif. Iya. Sambil kita tunggu pertanyaannya, kita akan kembali. Tapi kita lihat dulu yang satu ini, kita akan menuju ke live streaming TJ Radio. Halo Mbak Dina, Halo, selamat Mbak Dina, pagi. Halo Mbak Dina. Halo, mungkin Ya, kita begitu sapa-sapa nanti dulu. kalau udah Langsung analog, suasananya enak nanti kita ya. akan dapat mendengar 1,4 juta captive. Halo Mbak Dina. Mbak Dina, pagi Mbak. Orang yang paksa dengar di bus. Belum mungkin ya. Nih, ada Mbak Dina, Ada ada Pak Pak Yuda. Yuda. Kita memanfaatkannya sebagai platform. Sambil Sekarang kan mungkin radio kita lagi mau menunggu ya, Pak Yasser. Siapa lagi? Halo Mbak Dina. Karena nggak ada Bisa pendengar. dengar suara saya. Kalau kita ada pendengarnya. Dengar suara saya. Ya, minimal 1,4 juta itu. Kalau itu kita ke Jakarta Pelanggannya dan masih dengar. Orang di radio, yang orang di bus. Sebentar ya Masih Bapak ada Ibu. orang yang nyetir. Mbak Dina, selamat pagi. Oh ya udah, Pak Yasser. Kalau misalkan Pak Yasser nih nanya, Pak Yasser udah pernah nih foto di halte ini belum? Pengen tapi belum sempet. Belum ya? Belum sempet. Padahal gue tiap hari lewat situ loh. Kan gue jalurnya pasti naik 6A atau 6B. 6A atau 6B pasti lewat Lewat HI. situ pasti. Kalau 6A nggak lewat Tosari. Kalau 6B pasti lewat Tosari. Saya Karena 6, kan Semang. saya 6D, tapi ada 3 6D. Apa? Aku juga tahu itu. Iya, nomor rumah. Iya. Karena saya di karena Maksudnya bukan itu Loh, kan? bukan. Maksudnya bukan itu kan? enggak, Udah gue tahu isi otak lo. bukan, karena di komplek rumah kan ada A, B, C. Ngerti. Di sebelah kiri, Iya. D, A, B, D, A, B, E. Tapi kan maksud lu bukan itu kan? Gue tahu lu nggak ngomongin komplek, lu ngomongin part of. Halo, oke deh. Halo Mbak Dina. Pagi Mbak Dina. Halo Mbak Dina. Halo, selamat pagi. Mbak Dina bisa dengar suara Mbak Dina sendiri? Halo Mbak Dina. Pagi Mbak Dina. Halo. Kita masih coba Ya, menghubungi. Duh, kemarin enak banget ya. Adem ya. Bukan adem maksudnya. Kelihatan banget kerennya. adem sih enggak ya. Anginnya sepoi-sepoi. Halo Mbak Dina. Halo. Pagi Mbak Dina. Halo, selamat pagi. Apa kabar Mbak Dina? Iya, dengan Dina di sini. Ya. Aku lagi bareng sama dengan Pak Welfizon dan juga Bapak Arif. Yes. Iya. Iya, Nah. dengan Mas siapa nih ya? Ada dengan saya Yasser dan teman saya namanya Rio Mbak Dina. Wah, nggak denger ya? Saya yang nggak denger atau di sana nggak denger nih? Saya dengar Oh, saya dengar ya Mbak ya? Kita udah ngomong. Oh, Saya ulang berarti ya, aku yang nggak denger dengan Mas dengan Pak Yasser. dan Saya Rio, Mbak. Rio Mbak Dina. Mas Fajar. Iya, Yasser Mas? Mbak. Yasser Mbak. Anton ini Mbak. Jangan Yasser sama Mas Rio Mbak. Yaser. Mas Ya. Yaser Dengan Rio Mbak. Rio Mbak. dengan Mas Rio. Tadi saya Iya, kira Fajar betul. sad boy bukan gitu kan? Hai Mbak. Saya happy boy Mbak, nggak salah nggak sad boy. Oke, Mbak Dina sedang bersama Pak Yuza dan Pak Arif ya di halte Bundaran HI, betul ya? Halo, Halo Mbak Dina. Oh, mungkin terputus lagi. Ya. terputus lagi nggak apa-apa. Karena memang Halo, pagi Mbak Dina Jangan putus dong, disambung dong. nggak mau lagi dong. Beneran. tapi namanya nggak jodoh ya jangan dipaksa ya Mbak. Kita mesti Halo. ngobrol nih. Halo, Halo.
Nah, Mbak Dina, boleh tanya ke Pak Yusuf atau Mas- Pak Arif ya, Mbak ya? Mas Yasser dengan Mas Rio. Ya, saya dengar Mbak. Oh iya, saya berarti yang kurang dengar. Ini bisa dikasih tahu nggak sih? Mungkin ada teman-teman yang belum tahu ini TJ Radio ini isinya apa sih? Terus kita ngapain sih Mas di dalam situ? Apa yang bisa teman-teman dapetin informasi dari TJ Radio? Ya, jadi kita isinya ada episode tentang Pak. Enggak. Kita isinya ada informasi, Mbak, ada tentang Jakarta, dan yang pasti kita update terus tentang jalur atau koridor dari Transjakarta. Yes. Jadi buat teman Jakarta yang juga sehari-hari beraktivitas di Jakarta, kayaknya memang butuh TJ Radio deh, karena kita akan update terus seputar berita dan juga info tentang jalur Transjakarta atau koridornya. Kira-kira gitu, Mbak Dina. Oh, jadi kalau misalnya kayak kemarin nih, Mas Yasser, Mas Rio, misalnya ada kayak, lagi demo di sini atau kayaknya yang paling sering Balai Kota tutup ya? Ya. Ya. Balai Kota tutup, itu langsung diinfoin ya sama teman TJ Radio ya? Oh, jadi orang bisa langsung mempersiapkan diri kira-kira harus kemana kalau di sana tutup gitu, Yes. gitu Mbak. Betul. Oke, kalau nggak mundur ke Monas, Ya. maju kemana tuh? Nah, itu dia tuh. Kadang-kadang saya pernah diputar sampai di Gambir kali terus gara-gara balai kota ditutup gara-gara ada demo soal. Kalau itu emang Pak Yasser berjalan-jalan Enggak, aja. emang diputar itu. Karena Oke. Transjakarta kan sekali tap doang bisa Bisa kemana-mana, iya. Jadi sekalian Oh jalan-jalan. iya benar, karena akses untuk menikmati Transjakarta ini sekarang deket-deket ya, jadi kita mau ke Betul, sini betul. gampang, mau ke situ gampang, Betul. gitu kan? Betul. Jadi kemana Oke. enak dan murah lagi. Betul. Dan nyaman bisa. TJ Radio ini 24 jam, Mas. Betul Yes, sekali. Betul sekali. Benar. Jadi TJ Radio itu yang memang ada penyiarnya itu kita mulai dari jam 6 pagi sampai jam 10 malam. Oke, dari jam 6 pagi sampai jam 10 malam. Jadi Betul. Yes. Nah setelah itu list lagu kita putarkan nonstop sampai nanti penyiar paginya hadir kembali menyapa tempat Jakarta, Mbak Dina. Seperti itu. Oke, berarti sekarang gampang banget ya untuk kita dapat akses tahu halte mana yang ditutup atau jalan mana yang mungkin kadang-kadang ada perbaikan juga ya Mas ya, perbaikan juga Iya, mungkin betul. ada pengalihan gitu ya. Betul Yes, banget, betul. betul banget. Oke. Berarti sekarang ini gimana? Pak? Frekuensinya di berapa? Frekuensi. Ada pertanyaan dari Pak Arif. Ini frekuensinya berapa kalau kita mau dengerin dari nggak bisa live streaming? Kalau dari radio? Kalau dari radio kita frekuensi di tahun depan, Mbak. Kita lagi preparation soal untuk itu. Jadi mudah-mudahan tahun gitu. depan Tahun 2026 kita depan Pak Arif. Tahun Ah, depan udah. berarti ya Pak? FM. Sekarang masih streaming. Tenang aja Mbak Dina, Pak Arif, tahun depan sudah hitungan hari. Jadi nggak lama Nggak lagi. lama lagi. 2026. Tahun depan 9 hari lagi. Oh Iya. iya, tuh Benar, Pak kata Yuza. kata Pak Yuza tahun depan 9 hari lagi, berarti tanggal 1 udah ada dong. Mudah-mudahan. Oh Mudah-mudahan. siap. Berarti yang nggak ada kuota bisa dengar dari radio konvensional Betul ya? sekali. Betul sekali, Pak. Jadi kita ngarepin Pak Yuza aja, kalau Pak Yuza ACC langsung tanggal 1 udah ada FM. Oh Kita mau gitu. di radio tergantung Pak Yuza aja Mbak Dina. Oh tergantung Pak Yuza katanya Pak. Nanti kita bisa kasih sesi buat BPKP gitu. Waduh mantap. Siap Boleh, kalau gitu. kan? Terus ada Nah, itu. kalau untuk melaporkan sendiri, ini teman-teman ada yang turun langsung ke lapangan terus kasih kayak live report gitu nggak Mas? Ada dong, Bang. ada. Ada, Bang. Dan itu selalu update ya Mbak Dina. Jadi nggak hanya di berita-berita yang memang kita berikan dari penyiar, tapi untuk reporter kita juga update selalu. Mereka standby untuk langsung terjun ke lapangan gitu. Gitu, Mbak, kira-kira, Mbak. Oke, baik kalau begitu. Aduh, terima kasih banyak loh. Ini Yes, udah terima mengganggu kasih. waktunya buat Mas Apa-apa. Yasser sama Kita senang Mas Rio. Mbak Dina boleh kalau kayak gini tiap hari nggak apa-apa, saya tunggu. Jangan kemana-mana kalau tanpa Transjakarta. Oke lah ya. Untuk Mas Yasser dan juga Mas Rio. Terima kasih juga mungkin buat Bapak Ibu yang mungkin ada pertanyaan lagi.
Oh, kita mau dengerin musik dulu. Oke, satu lagu nanti kita dengerin dan kita akan kembali bersama dengan Bapak Sofyan, Bapak Welfrizan dan juga Bapak Arif habis yang satu ini. DJ Radio itu sapaannya teman Jakarta. Oh, teman. Been giving you a dollar this time I ain't gonna run away. Trying to be funny, but I left it all home today. You can call me what you wanna, I ain't giving you a dollar this time. I ain't gonna run away. You giving you a dollar. Pernahkah kamu membayangkan apa saja yang ada di balik setiap perjalanan bus? Ini lebih dari sekadar hiruk-pikuk ribuan bus yang mengelilingi Jakarta, ataupun ratusan rute yang menjangkau seisi kota. Ini bukan hanya tentang armada integrasi yang akan menghubungkanmu ke berbagai tempat tujuan, ataupun ratusan halte yang tersebar di setiap jalan. Ini juga bukan hanya tentang petugas, pramudi, bahkan mekanik yang selalu berupaya memberikan pelayanan terbaik.
Ini melebihi teknologi dan inovasi yang terus dirancang, diterapkan, dan dikembangkan agar setiap ganggu lingkungan. Karena di balik setiap perjalanan ada komunitas yang dibangun, jarak yang dihubungkan, dan kesempatan yang diciptakan. Ini tentang inklusivitas, di mana seluruh armada Transjakarta berhak dinikmati setiap orang. Dan kemanapun ia melaju, tidak ada yang terlewatkan. Ini yang ada di balik setiap perjalanan bus. Setiap halte membangun ekosistem yang menyokong denyut nadi perekonomian Jakarta. Setiap rute menyambung kehidupan dan pengalaman berbeda. Setiap teknologi dan inovasi membuka akses kemudahan bagi seluruh kalangan. Setiap pelayanan memastikan penumpang merasa aman dan nyaman dalam bepergian. Meningkatkan konektivitas, merawat integritas, strategi pengendalian korupsi pada PT Transportasi Jakarta. Sebelum kita ke penghujung acara, Bapak, kita masih ada beberapa pertanyaan lagi, sedikit aja. Ada yang bertanya nih, Pak. Katanya, Pak Yuza, kapan nih Pak dibuat jalur Transjakarta dari Depok ke Jakarta, Pak? Soalnya udah numpuk banget di KRL. Terima kasih Pak Dirut, katanya gitu Pak. Ya, jadi pengembangan Trans Jabodetabek ya, sesuai dengan programnya Pak Gubernur, terus kita lakukan penyempurnaan. Sekarang kami sedang melakukan kajian komprehensif, termasuk juga bentuk kerjasama dan penataan rute, apakah akan menggunakan hub and spoke dan alternatif-alternatif lainnya. Tentu harapannya adalah seperti yang disampaikan Pak Gubernur, 3,5 sampai 4 juta pagi yang masuk Jakarta dan sore yang keluar Jakarta, ini bisa dilayani dengan baik sehingga bisa mengurangi volume kendaraan yang masuk ke Jakarta. Tentu ini butuh perencanaan dan juga kajian, tapi komitmen untuk terus memperluas dan memberikan akses aglomerasi dan juga Trans Jabodetabek sehingga membantu mobilisasi dari dan menuju kota Jakarta tentu akan menjadi prioritas dalam 5 tahun ini. Baik, gitu ya. Jadi mudah-mudahan buat teman-teman yang sekarang masih berjuang dari Depok ke Jakarta, kita doakan sama-sama semoga segera ada dari Depok ke Jakarta itu ada Transjakartanya, begitu. Nah ini pertanyaan terakhir. Selamat siang Pak Yuza, izin bertanya ini dari Mayasari. Mayasari bakti nggak ya? Izin Pak bertanya, dengan entitas sebesar Transjakarta, bagaimana Transjakarta memastikan resiko integritas tidak terjadi sampai ke lini operasional? Terima kasih sebelumnya Pak. Iya, jadi tentu ya pengelolaan resiko itu harus dilakukan oleh semua lini. Jadi di setiap tingkatan harus bisa mengidentifikasi resiko di setiap area kerjanya. Dan itu yang kita lakukan, masing-masing fungsi sebagai risk owner itu mengidentifikasi resikonya. Dan ini yang terus dilakukan secara berjenjang. Di level korporasi, di BOD dan BOC meeting, kami memang memonitor yang sifatnya top 10 dan top 5, resiko-resiko utama perusahaan. Dengan mekanisme bahwa resiko lainnya itu akan diselesaikan sesuai dengan tingkatannya. Poin paling penting adalah resiko tentu tidak bisa kita hindari, tapi kita bisa identifikasi, kemudian kita lakukan treatment plan ya, yang tepat sehingga resiko itu
bisa kita hilangkan atau kita bisa turunkan sampai ke level acceptance level yang kita bisa terima. Baik, itu dia tadi jawabannya untuk Ibu Mayasari, dan kita udah ada di penghujung acara. Mungkin kita mau mendengarkan closing statement dulu dari Bapak Welfizon Yuza terkait perbincangan kita di siang hari ini dengan adanya tema meningkatkan konektivitas merawat integritas strategi pengendalian korupsi pada PT Transportasi Jakarta. Kepada Pak Welfizon kami persilakan. Ya, pertama-tama tentu kami mengucapkan terima kasih kepada BPKP Perwakilan Provinsi DKI Jakarta atas kesempatannya. 94,8 tentunya tidak hanya capaian angka, tapi bagi kami di Transjakarta ini adalah cara kita untuk mengidentifikasi area of improvement yang bisa kita lakukan untuk perbaikan ke depannya. Dan pada kesempatan ini kami juga mengucapkan terima kasih kepada pemegang saham Pemprov DKI Jakarta, kemudian jajaran Dewan Komisaris, karena tentunya tata kelola itu hanya bisa terwujud dengan komitmen pemegang saham, kemudian Dewan Komisaris dan direksi yang diturunkan ke semua level organisasi. Tentu kami masih banyak hal yang harus dibenahi, masih banyak belajar dari praktek baik yang dilakukan di berbagai daerah dan juga perusahaan lainnya. Dan tentu ini menjadi motivasi kami untuk mempertahankan dengan capaian yang sudah cukup baik dan juga meningkatkan di masa yang akan datang. Sekali lagi terima kasih Pak Kapper atas kesempatannya. Baik, terima kasih Bapak Welfizon Yuza. Kita boleh berikan dulu tepuk tangan. Selanjutnya kita persilakan kepada Bapak Sofyan Antonius Pardede selaku Kepala Perwakilan BPKP DKI untuk menyampaikan closing statement. Oke, terima kasih Bu Dina. Jadi Bapak Ibu sekalian, dari tadi awal kita berdiskusi dengan PT Transjakarta, kita melihat bahwa PT Transjakarta telah memiliki strategi untuk mengendalikan terjadinya korupsi. Jadi banyak upaya-upaya yang telah dilakukan baik dalam pencegahan, pendeteksian maupun merespon kejadian korupsi. Bapak Ibu sekalian, kami sangat mengapresiasi atas capaian IEPK, Badan Usaha terutama PT Transportasi Jakarta, Transjakarta dengan segala usaha yang telah dilakukan secara antusias. Kalau kita melihat capaiannya luar biasa, skor 94,84% dengan simpulan efektivitas berubah. Tentu hal ini mencerminkan bahwa pengendalian korupsi di PT Transjakarta telah mengalami penguatan yang nyata, serta semakin mampu mendeteksi, mencegah, dan merespon potensi maupun kejadian korupsi secara lebih efektif, sehingga diharapkan PT Transjakarta dapat meningkatkan dan mempertahankan nilai-nilai yang sudah dimiliki. Kami berharap seluruh BUMD yang ada di Jakarta juga dapat melihat pada PT Transjakarta agar kita sama-sama bisa mengikuti penerapan pengendalian korupsi yang ada di PT Transjakarta agar menjadi lebih baik lagi. Kami dari perwakilan BPKP DKI Jakarta, Pak, mengucapkan terima kasih, dan kami terus akan bekerja sama dengan PT Transjakarta untuk bisa mengawal ke arah yang lebih baik lagi. Dan satu lagi closing statement dengan patun penutup jika diperkenankan Bapak Ibu sekalian seluruhnya yang ada di sini maupun yang ada di Zoom. Soto Betawi hangat penuh cita rasa. Cakep. Disajikan sederhana untuk dinikmati bersama. Artinya. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Direktur Utama PT Transportasi Jakarta atas partisipasi serta fasilitas diskusi hari ini yang penuh makna. Demikian dari kami kembalikan kepada MC kita yang luar biasa. Baik, terima kasih kepada Bapak Sofyan Antonius. Dengan demikian berakhir sudah tayang bincang Aninda Citya kita di siang hari ini. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada naratama kita, Bapak Sofyan Antonius, dan juga kepada naracitya kita, Bapak Welfizon Yuza, dan juga Bapak Arif Hidayat. Demikian acara tayang bincang Aninda Citya siang hari ini. Dan sekedar mengingatkan untuk Bapak Ibu, jangan lupa untuk mengisi survei dan juga presensi dengan tautan yang sudah disajikan ada di chat. Dan juga untuk sertifikat nantinya akan dikirimkan melalui email masing-masing yang Bapak Ibu isikan di daftar hadir.
Jangan lupa juga untuk follow sosial media kita di @investigasi.bpkp dan @bpkp_Jakarta untuk informasi terkini tayang bincang 2025. Sampai jumpa di tayang bincang Aninda Tirta lainnya. Dadah! Semua pihak maju bukan sekadar ilmu yang kita jaga, tapi perubahan untuk Indonesia. Kami Aninda Tirta takkan pernah lelah menelusuri kebenaran dengan nurani yang teguh. Mari kita tegakkan kejujuran, melawan korupsi dengan kebenaran.